Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam untuk Nabi kita Uswatun Hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Pagi ini kita bahas mengenai ada frasa dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran dalam 3 ayat, yaitu mitsaqan ghalidho, atau dalam bahasa Indonesianya perjanjian yang kuat atau ikatan yang kokoh. Nah, mitsaqan ghalidho ini hanya terdapat 3 ayat yang menyebutkan mengenai kata itu. Yang pertama adalah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan umatnya, terutama Bani Israel. Ini tertera di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 154 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum adkhulul baba sujjadaw wa qulna lahum la ta'du fi sab'ati wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang atau Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidho, atau perjanjian yang kokoh. Ini adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam dalam hal perjanjian untuk memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud, dan kemudian larangan mengenai peraturan mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu di mana mereka orang-orang Yahudi tidak diperkenankan untuk bekerja, karena hari itu adalah hari yang istimewa, yaitu hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Itu namanya hari Sabat. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 7 adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidho, artinya perjanjian yang teguh. Ini perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul, sehingga mereka melaksanakan kewajibannya sebagai rasul untuk menyampaikan berita kepada umatnya masing-masing. Ayat yang terakhir yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai mitsaqan ghalidho adalah
perjanjian pernikahan antara suami dan istri. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidha, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebut pernikahan sebagai akad atau aqdun, akan tetapi sebagai perjanjian, mitsaq, yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha. Keterangan ini diambil dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Sa'id Ibnu Jubair, bahwa yang dimaksud dengan mitsaqan ghalidha atau perjanjian kuat adalah akad pernikahan. Nah, selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud dari mitsaqan ghalidha ialah memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebut mitsaq sebagai bentuk taukid atau penekanan atau penegasan dari sebuah janji. Janji adalah komitmen lebih dari sekedar janji. Sedangkan lafal ghalidhan berasal dari kata giliz yang artinya kuat atau berat atau tegas atau kokoh. Nah, ini menurut pendapat dari Imam As-Suyuti. Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan lafal mitsaqan ghalidha ialah mengutip hadis sahih dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim yang menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud untuk dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian atas nama Allah sebagaimana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah. Lafal mitsaqan ghalidha juga diartikan oleh Sayyid Qutb pada tafsir di Zilalil Quran bahwa mitsaqan ghalidha merupakan perjanjian akad nikah dengan nama Allah. Ini adalah perjanjian yang kuat yang tidak akan direndahkan. Dengan begitu pasangan suami istri agar supaya menghormati perjanjian yang kuat ini. Lafal akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang sangat kuat. Maka hal itu disebutkan bahwa pernikahan itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dengan begitu, ada tanggung jawab dan konsekuensi di dalamnya. Pihak suami harus sadar ketika mengucapkan janji pernikahan tersebut. Isi dari janji tersebut sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 229 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim at-talaq maratani fa imsaka bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Artinya, dalam kondisi apapun, suami harus menjaga janji pernikahan itu. Jika suatu pernikahan tidak bisa dipertahankan karena satu dan lain hal, sehingga memilih jalan perceraian, maka untuk melakukan perceraian juga harus dengan cara yang baik atau ma'ruf. Namun di sisi lain pada tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menanggapi nikah pada lafal mitsaqan ghalidhan adalah ditinjau dari konteks diartikan sebagai mahar atau mas kawin. Disebabkan seorang wanita rela dan bersedia menyerahkan rahasianya yang terdalam kepada suaminya, memperbolehkan melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, mas kawin bukan berarti menggambarkan sebagai imbalan
bersamanya. Karena kalaupun suami sudah memberikan mahar, namun si istri tidak mau digauli, mahar pun tidak bisa diambil kembali oleh suaminya. Sayyid Qutb menulis makna misaqan ghalidon pada kitab tafsir Bijalali Quran, dan konteks ialah mahar atau mas kawin. Disebabkan sebagai mahar atau mas kawin karena pernikahan itu mungkin ditiadakannya hubungan intim. Maka menyikapi hal tersebut diharuskan adanya mahar atau mas kawin. Nah, ini disebutkan di dalam misaqan ghalido. Dalam hal hubungan suami istri, seringkali mengalami kekeliruan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Selama ini nilai-nilai yang marak di masyarakat adalah istri dituntut untuk menaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri. Ini yang sering terjadi pada saat ini, pada era-era di mana si istri diwajibkan untuk menaati perintah suaminya. Nah, agama Islam mengajarkan kedudukan suami dan istri dalam sebuah pernikahan, yaitu sama dan setara. Sebab saat hak dan kewajiban terpenuhi, tentu akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri sebagai pakaian, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 187, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail menjelaskan mengenai apa saja adab seorang suami terhadap istrinya. Adab suami terhadap istrinya adalah yang pertama, menurut Imam Ghazali, senantiasa berinteraksi dengan baik. Yang kedua, bertutur kata yang lembut. Yang ketiga, menunjukkan cinta kasih. Yang keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Yang kelima, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan. Yang keenam, senantiasa memaafkan jika istri berbuat salah. Yang ketujuh, menjaga harta istri. Yang kedelapan, tidak banyak mendebat. Yang kesembilan, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil. Yang ke-10, memuliakan keluarga istri. Yang ke-11, senantiasa memberi janji yang baik. Dan yang ke-12, selalu bersemangat untuk membina rumah tangganya dengan istri dengan baik. Nah, bentuk adab suami terhadap istri menurut Khalilur Rahman dalam bukunya berjudul Rumah Tangga Surgawi, beliau menjelaskan ada beberapa adab suami yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pada saat ini ternyata banyak hal-hal yang sudah dilanggar oleh suami. Jika tentunya adab ini dikerjakan atas izin Allah, maka para suami akan dicap sebagai suami ideal. Yang pertama adalah memperlakukan istri sebaik-baiknya. Seorang suami haruslah mempunyai sifat dan perilaku yang baik kepada istrinya. Ditambah lagi dengan ikatan suci pernikahan, yaitu misalkan ghalido tadi, maka ketika itu pula suami berjanji tak hanya di hadapan keluarga, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahagiakan pasangannya atau istrinya. Sebagaimana At-Tirmizi meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia menaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. Ketahuilah
bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka. Artinya apa? Artinya ada keseimbangan di mana ada kewajiban suami istri, maka ada kewajiban atau hak istri terhadap apa yang akan diterima dari suaminya, yaitu berbuat baik kepada mereka dengan mencukupi pakaian dan makanan mereka. Yang kedua, hendaklah para suami menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah selalu adanya musyawarah. Setiap keputusan yang menyangkut rumah tangga sebaiknya dimusyawarahkan dengan istri dan mendengarkan pendapatnya. Kemudian yang terpenting, bahwa seorang pemimpin harus menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatan ghiladun sidadan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini adalah kewajiban para suami terhadap keluarganya. Karena suami adalah qawwam atau pemimpin di dalam rumah tangganya itu tadi. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai suami, wajib hukumnya untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang ketiga adalah memberi nafkah kepada keluarga. Nah, pemberian nafkah adalah bentuk keseriusan dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami harus benar-benar serius memperhatikan sandang, pangan, dan papan bagi istri dan juga anaknya sekemampuannya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Suami yang tulus dan ikhlas mencari rezeki untuk keluarganya, entah itu banyak ataupun sedikit, sesuai kemampuan dan kesempatannya ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan balasan luar biasa di dunia dan juga di akhirat. Seperti perkataan hadis yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya jauh lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Jadi 1 dinar yang disebutkan untuk keluarganya jauh lebih baik dibandingkan dengan untuk memerdekakan budak atau untuk keluarkan untuk seorang miskin. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim nomor 995. Sedangkan hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu dan keluargamu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 56. Yang keempat, para suami hendaklah membantu pekerjaan rumah. Ada persepsi umum yang mengatakan bahwa suami bekerja di luar rumah dan istri harus bekerja mengurus rumah. Jika hal itu terjadi, ada kesalahpahaman yang patut diluruskan.
suami istri itu adalah partner yang bersama-sama menjalankan sebuah rumah tangga. Keduanya dianjurkan untuk saling membantu pekerjaannya masing-masing. Nah, jika memang harus dilakukan. Berkaca dari rumah tangga Rasulullah SAW di tengah kesibukannya, baik beliau berdakwah, beliau berperang, beliau tidak lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti menyiapkan makanan misalnya, memberi contoh menjahit sandal dan lain-lain, sebagaimana hadis dari Aisyah Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Ini hadis dari Ibnu Hibban. Yang kelima, contoh suami yang baik adalah memiliki etika yang baik. Etika yang baik di sini berkaitan dengan ucapan, tindakan, sikap, dan sifat. Nah, salah satu bentuk etika yang baik adalah tidak melakukan kekerasan atau KDRT. Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, apalagi terhadap istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma saraba Rasulullah SAW syai'an fattu biyadihi wala amra'ata wala khadima illa ayyujahida fi sabilillah." Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2328. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda, "La yajlidu ahadukum amaratahu jadal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum." Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari pun ia menggaulinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5204. Yang keenam, menggunakan cara baik untuk menasihati istri. Nah, khusus untuk suami, jika istri melakukan kesalahan, hendaklah ia bersabar. Jika kesalahan yang dilakukan istri itu tidak ditanggapi dengan bijak, justru hal itu akan melukai hati istri dan memperkeruh suasana. Jadi kesabaran diperlukan dalam membina rumah tangga ini. Adapun hadis yang menjelaskan bagaimana cara menasihati perempuan yang benar, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, istri itu terkadang seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu biarkan dan tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan atau kekurangan dalam dirinya. Nah, Sahih Bukhari dalam hadis nomor 5239. Dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan, jika ingin menasihati istri, hendaklah dengan cara yang baik. Jika suami terlalu kasar, maka akan ada perasaan yang patah atau terluka dari istri kita. Dan yang ketujuh, para suami hendaknya tulus mencintai istri. Seorang istri akan senang jika ia dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, maupun karena nasabnya. Seperti Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai istri-istri beliau. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi,
yang artinya suatu hari Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki hanya Amr. Beliau Rasulullah SAW menjawab, bapaknya. Hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, bahwa suami itu hendaknya setia pada istri-istrinya. Kesetiaan adalah suasana hati yang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah disepakati. Bertahan dalam suka maupun duka untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Suami istri haruslah berkomitmen menjaga kesetiaan satu sama lain. Apapun badai yang menerjang, suami istri harus selalu bersama untuk melewatinya. Ini adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya maupun kewajiban seorang istri terhadap suaminya tadi. Yang kesembilan, suami hendaklah menghindari hal-hal yang menimbulkan konflik. Nah, ini akibatnya keharmonisan rumah tangga itu bersifat dinamis, kadang-kadang adem, kadang-kadang panas membara. Konflik bisa saja terjadi dari hal-hal yang dianggap sepele bahkan besar. Ini terjadi semakin usia pernikahannya semakin lama, keadaan seperti itu akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena pihak masing-masing itu mempunyai kekurangan-kekurangan lain-lain. Misalnya ketika tidur ngorok misalnya, atau ketika pendengarannya mulai berkurang, di mana si suami minta diulangi lagi apa yang diminta oleh istrinya. Nah, ini berakibat kepada hal-hal kecil yang bisa menjadi konflik. Ini kita hendaknya melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kesabaran bagi masing-masing pasangan itu. Dalam buku psikologi keluarga yang ditulis oleh Hajah Ulfah, ada 9 penyebab konflik dalam keluarga. Yaitu yang pertama, komunikasi yang tidak baik. Yang kedua, adanya konflik orang tua dan anak. Yang ketiga, biasanya masalah ekonomi. Yang keempat, yang sering terjadi adalah masalah cemburu. Yang kelima, masalah superior, merasa dirinya lebih kuasa dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keenam, perselingkuhan. Yang ketujuh, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedelapan, campur tangan orang tua. Yang kesembilan adalah poligami. Nah, ini saya ingin menyampaikan mengenai data terbaru, mengenai ringkasan data perceraian tahun 2024. Ada kasus perceraian sejumlah 394.608 kasus. Perbandingan dengan 2023 memang angkanya menurun 14,89, yaitu dari angka 463.654 kasus menjadi 394.608 kasus. Tapi yang mencengangkan adalah provinsi-provinsi yang tingkat perceraiannya paling tinggi, yaitu Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus perceraian terbanyak. Jawa Barat itu mencatat ada 102.280 kasus. Yang kedua, Jawa Timur dengan 88.213. Yang ketiga, Jawa Tengah dengan 76.367.
Tentunya kenapa? Karena provinsi-provinsi ini memiliki populasi terbesar di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Itu menjadi salah satu faktor utama dalam tingginya angka perceraian. Dalam hal ini, BPS mencatat penyebab utama perceraian di Indonesia itu bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi pemicu perceraian di Indonesia. Antara lain, 1. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ini penyebab perceraian. Menjadi penyebab utama perceraian di mana ketidaksepahaman dalam rumah tangga berujung pada perpisahan masing-masing. Yang kedua, penyebab perceraian di Indonesia ini adalah masalah ekonomi yang seperti tadi disebutkan. Ketidakmampuan finansial seringkali menjadi faktor pemicu pertengkaran dan akhirnya berujung pada perceraian. Akhir-akhir ini ada 2 hal yang menyebabkan retaknya merusaknya rumah tangga. Yang pertama, adanya pinjaman online, dan yang kedua adalah judi online. Ini penyebab persengketaan antar rumah tangga yang terus-menerus sehingga berakibat kepada perceraian. Jadi masalah ekonomi ini tentu harus dipecahkan, bukan hanya oleh pelaku-pelaku rumah tangga, tapi oleh kita sebagai bagian dari komunitas yang mewajibkan saling menasihati dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kebaikan. Yang ketiga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu adalah karena kurangnya komunikasi dan kebersamaan akan seringkali menjadi alasan pasangan untuk memutuskan berpisah. Oleh karena itu, sapalah istri kita dengan sebaik-baiknya, keluarga kita dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya ada terjalin komunikasi yang baik antara para penghuni dalam rumah tangga itu tadi. Nah, karena kurangnya komunikasi dan kebersamaan ini akan menjadi alasan bagi pasangan untuk memutuskan berpisah. Yang selanjutnya, yang keempat, penyebab perceraian itu tadi menurut catatan adalah adanya perselingkuhan. Nah, ini perselingkuhan ini faktor lain yang cukup dominan dalam kasus perceraian di Indonesia. Perselingkuhan baik itu dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh para istri. Jadi bahayanya perselingkuhan ini sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi retak. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, biasa disebut KDRT. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikologis. Yang membuat salah satu pasangan memilih untuk mengajukan gugatan cerai. Ini adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga psikologis. Jadi selalu mengatakan hal-hal yang di luar batas kepada istrinya, misalnya panggilan yang tadinya istrinya langsing cantik, sekarang jadi gendut, dipanggilnya si gembrot. Gitu. Ini apa namanya? Itu ya ndut misalnya gitu. Itu bahaya. Kalau sekali 2 kali mungkin bagi pasangannya nggak apa-apa. Tapi kalau setelah dipanggil menjadi kebiasaan, akan menyakiti hati pasangannya masing-masing. Itu yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis, ya. Nah, dalam rumah tangga yang harmonis ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dia akan disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan pasangan kita masing-masing. Dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat yang 47 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa naja'na ma fi sudurihim min ghillan
min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka dan mereka merasa bersaudara. Itu mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi nanti itu di surga suasananya itu bukan kayak di dunia gitu, ada cekcok atau saling mendendam. Nah, tapi di surga itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa dendamnya masing-masing. Gitu. Baik, itu saja barangkali yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya para pengantin tua gitu, yang mudah-mudahan ini menjadi kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.